Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang tugasku sehari-hari di rumah dan tugasku sehari-hari di sekolah. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang tugasku sebagai umat beragama di tematik tema 3, subtema 3. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman seperti keberagaman budaya, keberagaman adat istiadat, keberagaman suku bangsa, dan Indonesia juga memiliki agama yang beragam. Nah, di sini ada 6 agama resmi yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, setiap agama memiliki tempat beribadah yang berbeda. Agama Islam, tempat ibadahnya adalah masjid. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran, dan hari besar keagamaannya yaitu salah satunya Hari Raya Idul Fitri, dan ada juga Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya, agama Kristen dan agama Katolik, tempat ibadahnya di gereja. Kitab sucinya adalah Injil, dan hari besar keagamaannya yaitu Hari Raya Natal. Selanjutnya, Hindu. Tempat ibadahnya di pura. Nama kitab sucinya adalah Veda atau Weda. Hari besar keagamaannya yaitu Hari Raya Galungan. Selanjutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha tempat ibadahnya di wihara. Kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka, dan hari besar keagamaannya adalah Hari Raya Waisak. Agama Konghucu, tempat ibadahnya disebut Kelenteng. Nama kitab sucinya adalah Sisu Wujing, dan hari besar keagamaannya adalah Imlek. Nah, itu tadi 6 agama yang ada di Indonesia. Ada agama Islam, Kristen dan Katolik, ada agama Hindu, Buddha, dan agama Konghucu. Nah, meskipun kita berbeda-beda keyakinan, tapi kita harus tetap saling menghormati dan saling menghargai. Selanjutnya, bagaimana sikap kita sebagai umat beragama? Kita sebagai umat beragama harus beribadah sesuai agama yang kita anut. Kalau kita menganut agama Islam, berarti kita berkewajiban melaksanakan sholat. Yang kedua, menghormati dan menghargai teman yang memiliki agama berbeda dengan kita. Jadi, misalkan teman-teman di sekitar rumahnya atau tetangganya memiliki berbeda agama dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, maka kita harus saling menghormati dan menghargai teman kita ya, yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita. Nah,
Tindakan tersebut merupakan wujud toleransi. Toleransi berarti menghargai sesama. Yang ketiga, mengizinkan teman untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Nah, ketika teman kita izin untuk melaksanakan ibadahnya, maka kita harus mengizinkan. Kita tidak boleh menahannya. Sama juga dengan ketika kita bermain dengan teman kita yang sama-sama menganut agama Islam. Mereka izin untuk melaksanakan sholat dulu misalkan. Nah, berarti kita juga harus mengizinkannya. Jika kita sedang bermain dengan teman kita yang berbeda agama dengan kita juga sama. Harus mengizinkan ketika mereka akan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Selanjutnya, tidak boleh mengejek teman yang memiliki agama berbeda. Meskipun kita berbeda agama dengan teman kita tidak boleh mengejek. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Yang terakhir, hidup rukun dan saling menolong. Meskipun kita berbeda agama dengan teman kita harus tetap hidup rukun dan saling menolong, serta harus bekerja sama dengan teman kita. Coba perhatikan gambar berikut ini. Coba, kira-kira ini gambar apa ya? Ini gambar pertama. Nah, ini coba dilihat, ini ada hujan yang sangat deras ya. Hujan yang sangat deras kemudian menyebabkan terjadinya bencana banjir. Banyak yang mengungsi, rumahnya banyak yang terendam. Nah, karena ada peristiwa bencana banjir, Siti dan teman-teman berusaha untuk membantu dengan cara mengumpulkan sumbangan atau melakukan penggalangan dana. Siti dan teman-temannya meskipun berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda ras, tetap harus saling membantu, karena ketika kita membantu dalam hal kebaikan, harusnya kita tidak melihat ya apakah teman kita atau saudara kita itu sama dengan kita. Meskipun berbeda, kewajiban kita adalah membantu, seperti yang dilakukan Siti dan teman-temannya ini, menggalang dana. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya pasti untuk meringankan beban bagi teman-teman atau saudara kita yang sedang mengalami musibah. Selain itu juga dapat mempererat persatuan dan juga bisa terjalin kehidupan yang rukun dan tentram. Nah, itu tadi tentang bagaimana sikap kita sebagai umat beragama ya, dengan saudara kita, dengan teman kita yang berbeda agama dengan kita. Ingat, meskipun berbeda, bukan berarti kita harus saling bermusuhan, bukan berarti kita harus saling mengejek, tapi kalau kita berbeda agama dengan teman kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Nah, sekarang tugasnya adalah silakan teman-teman membuka buku tematiknya, tema 3, halaman 104. Dibaca teksnya, kemudian di halaman 105 mengurutkan gambar dan menuliskan cerita sesuai gambar yang sudah diurutkan di dalam tabel. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan bertanya kepada teacher. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, tetap menjaga kebersihan dengan rajin cuci tangan, dan jangan lupa berolahraga ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.